Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Kembali kita bertemu dengan pohon ini. Ini pohon santiki yang pernah saya buat kontennya, satu konten dalam pengerjaan 1 tahun. Nah, ini adalah kurang lebih 4 bulan setelah konten tersebut. Jadi usia pohon ini dalam proses pembuatan bonsai kurang lebih antara 1,5 tahun boleh saya katakan. Ya, sangat bagus sekali pertumbuhannya, dan yang paling penting adalah desain yang telah saya lakukan terhadap pohon ini. Semuanya berjalan dengan baik, artinya setelah kita melihat susunan tajuknya sekarang udah mulai terlihat. Pohon ini udah menunjukkan gayanya atau menunjukkan posenya ya sebagai sebuah pohon tua yang hidup di alam. Ya, seperti sering saya utarakan bahwa membuat bonsai yang paling penting adalah memperhatikan faktor kesehatan. Apabila pohon kita sehat, apabila pohon kita mempunyai pertumbuhan yang bagus, maka kita sebagai pembuat akan mempunyai progres. Ya, pohon ini dipupuk menggunakan pupuk organik cair POC ini yang terbuat dari fermentasi buah-buahan. Sangat bagus untuk pertumbuhan bonsai, sangat bagus untuk nutrisi bonsai kita. Daunnya akan lebih tebal, lebih cerah warnanya, kemudian pertumbuhan bisa merata. Selain itu, media juga harus kita perhatikan. Media untuk santiki biasanya saya menggunakan hanya pasir malang saja. Apabila perlu boleh dikasih furadan ataupun sekam bakar. Kemudian tidak lupa untuk dikasih pupuk cadangan, yaitu Dekastar. Itu saja. Penyiraman sehari 1 kali cukup, asal dia benar-benar sampai ke porus, sampai keluar dari lubang pot. Biasanya kita lakukan sore hari. Ya, sangat senang sekali bisa melihat kemajuan ataupun progres dalam sebuah proses pembuatan bonsai. Seperti terlihat di pohon ini. Pohon ini mempunyai julukan Perkudoro atau Gatot Kaca. Ya, bisa dilihat di sini ada ini adalah gambaran sayap. Ya, ini hanya julukan. Mudah-mudahan dia bisa segagah julukannya nantinya kalau jadi. Nah, proses selanjutnya setelah dari kondisi atau tahap sekarang ini, saya tetap akan melakukan pruning lagi. Kali ini pruning saya adalah pembentukan tajuk. Ya, ini pembentukan tajuk masih boleh dikatakan masih dasar, masih kasar. Nanti akan saya pertegas, saya perjelas bagaimana saya membentuk ataupun mengeluarkan pola-pola awan di kumpulan tajuknya. Mari kita lihat kondisi fisiknya dulu. Memang pohon ini mempunyai bahan yang begitu unik, boleh dikatakan ekstrim, karena gerak batangnya yang sangat bergerak tidak beraturan ataupun ekstrim. Ya, itulah PR saya dalam mengerjakan pohon ini. Bagaimana saya bisa menemukan gerak dasar yang bagus, posisi yang bagus, kemudian menampilkan sebuah kondisi ataupun presentasi sebuah pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, kita lihat detailnya. Yang pertama dari hasil pengawatan. Ini dari hasil kalau nggak salah ini sudah 2 kali saya bongkar kawat. Ini pengawatan yang terakhir kita lakukan kurang lebih 4 bulan yang lalu. Ya, beberapa ada yang mulai masuk kawatnya. Ini menandakan bahwa
ranting yang kita kawat ini membesar. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, kondisi kawat ini sudah merupakan pengawatan terakhir. Artinya saya tidak akan melakukan pengawatan kecuali ada penambahan cabang ranting baru. Nah, dalam hal ini saya akan membuka kawat atau mengganti kawat-kawat yang sudah masuk ke kambium dari rantingnya. Nanti akan kita ganti, tetapi kalau tidak perlu tidak akan kita ganti. Kondisi kawat boleh dikatakan masih bagus. Artinya dia masih kuat menahan gerakan pertumbuhan dari cabang rantingnya. Saya akan memperbaiki perletakannya ataupun mengarahkan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kemudian tunas-tunas liar seperti biasa dia tumbuh biasanya di pangkal-pangkal percabangan, bisa dilihat ini ya. Nah, ini kita bersihkan untuk supaya tidak menghambat suplai makanan ke tajuk ataupun perantingan yang dituju di ujung sini. Jadi ini tidak kita perlukan, kita bersihkan saja. Selain itu konsentrasi tumbuh masih diperlukan untuk pertumbuhan perpecahan rantingnya. Kurang lebih ini hampir ataupun sudah ada beberapa yang memecah ke level 4. Nah, sangat cepat Santiki. Artinya kita memproses dia seperti teman-teman tahu, ini usianya adalah 1,5 tahun diproses, kondisinya udah demikian. Artinya kita udah mempunyai gambaran yang cukup jelas untuk kemudian apa yang akan menjadi tujuan saya ataupun final desainnya bagaimana. Ya, selain itu kondisi yang ingin saya perlihatkan adalah bagian-bagian atau cabang ranting yang saya besarkan. Ya, ini sejak awal cabang ini tidak mempunyai pertumbuhan ranting, tetapi mempunyai banyak tunas. Yang bisa dilihat ya di video pertama, saya memilih bagaimana saya memilih tunas-tunas di sini untuk dibesarkan. Dalam waktu 1,5 tahun sudah seukuran paling besar sejari kelingking saya ini. Rata-rata seukuran pensil. Cukup lumayan. Nggak tahu ini masih perlu saya besarkan lagi atau sudah cukup, nanti kita lihat. Ada juga kondisi yang di belakang. Nah, ini dari tunas seukuran lidi begini kita besarkan. Ya, ini untuk mencapai keseimbangan anatominya. Ini juga masih dalam masa pembesaran. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan tunas-tunas baru seperti ini? Ya, kalau saya perlukan akan saya besarkan. Ini dulu juga seperti itu. Pertumbuhannya dimulai dari tunas yang sangat muda seperti ini. Ada beberapa ini mungkin saya perlukan, nanti ini juga satu saya perlukan, yang lain dibuang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengisi bagian yang sebelah sini. Ya, desain dalam bonsai tidak bisa dikatakan artinya fix benar-benar selesai. Tidak, bonsai itu menjadi, bukan jadi. Seperti manusia biasa disebut human being. Jadi kita ini menjadi, bukan jadi. Sama, bonsai juga menuju kematangan itu menjadi. Sebenarnya kata-kata yang disebut oh bonsai saya sudah jadi. Nah, ini sebenarnya salah kaprah. Yang benar bonsai saya sudah matang, bonsai saya sudah menjadi. Sedang jadi. Jadi tidak ada kata-kata final, tidak ada kata-kata finish, selesai, tidak ada. Oke, itu dulu yang perlu saya sharingkan tentang kondisi 1,5 tahun pohon ini diproses. Ya, jadi sangat cepat? Ya, memang sangat cepat. Apakah ini instan? Saya katakan tidak instan. Karena apa? Karena saya tetap membuat anatomi yang seimbang.
saya tetap membuat perpecahan tajuk yang sampai ke maksimal. Yang dikatakan instan, kalau ini belum cukup besar sudah kita potong, kita jadikan, nah itu instan. Kemudian yang namanya instan juga perpecahan belum mencapai ke level 3 ataupun level 6 sesuai dengan Shantiki, baru sampai level 3 udah dikatakan matang. Ya, di sini tidak. Saya melakukan proses bonsai sesuai dengan perkembangan morfologi dari pohonnya. Jadi untuk mencapai kematangan tertentu, dia harus mencapai perpecahan tertentu. Itu yang saya capai dengan catatan keseimbangan anatomi. Ya, jadi kemudian ditanya lagi bagaimana Pak Rudi bisa membuat bonsai dalam waktu 2 tahun sudah jadi. Bonsai segede ini 2 tahun jadi. Ya, nanti kita bahas satu persatu di dalam konten ini. Sebelumnya saya akan melakukan pemilihan dulu untuk merapikan pohon ini. Kita ikuti prosesnya bersama. Membuang tunas-tunas liar di dalam ataupun di perpecahan simpang cabang ranting sangat perlu, karena inilah yang biasa saya namakan dengan teknik konsentrasi tumbuh. Jadi salah satu langkah ataupun teknik yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan adalah dengan melakukan justru konsentrasi tumbuh. Nah, ini salah satu juga teknik di mana kita bisa mempercepat proses kematangan dari bonsai kita dengan rajin memilih pertumbuhan tunas yang tidak diperlukan atau melakukan konsentrasi tumbuh terus menerus. Pada saat kita berhadapan dengan pohon ini, kurang lebih 2 bulan sekali saya berhadapan dengan pohon ini, saya melakukan pemilihan tunas ranting yang masih belum diperlukan. Lihat seperti ini nih. Nah ini kalau tidak dibersihkan, dia akan menghambat jalannya suplai makanan ke ujung daun yang di sebelah sini. Selain itu, teknik yang kedua yaitu melakukan penataan atau pengarahan pembentukan tajuknya itu agar secara keseluruhan atau semua tajuknya mendapat suplai sinar matahari yang cukup. Ya, itu juga faktor kedua yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan bonsai kita bisa bagus. Kalau pertumbuhannya bagus, cepat, nah kita dapat progres yang lebih cepat pula. Hal-hal seperti itu yang diperhatikan. Jadi tidak ada rahasia, pakai obat ataupun pupuk mempercepat pertumbuhan 2 kali lebih cepat, tidak ada. Tidak ada. Jadi rahasia ataupun bukan rahasia, cara untuk agar bonsai kita cepat jadi ya dengan teknik. Kemudian meletakkan dia kondisinya yang bebas dari keteduhan, ya. Jangan didekatkan di bawah pohon rindang, ditaruh di tempat yang luas, yang bisa mendapatkan sinar matahari penuh, kemudian angin yang banyak. Saya lanjutkan dulu dengan proses pruningnya. Nanti kita akan kembali lagi setelah pohon ini, setelah saya pruning, selesai saya pruning. Dan saya akan melakukan pengawatan di bagian-bagian yang memang perlu dikawat.
Ya, bagian yang sini saya putuskan untuk dibesarkan lagi. Kemungkinan 3 atau 4 bulan ke depan baru saya merasa ini cukup anatominya, perbandingan anatominya antara pertumbuhan cabang atau besaran cabang dengan besaran ranting yang sedang saya besarkan ini. Jadi biar tambah kuat nantinya, karena di sini saya bisa bayangkan nanti akan agak panjang, jadi butuh kekuatan untuk menopang nanti pertumbuhan ataupun tajuk yang ada di sini. Di sini ada beberapa yang saya putuskan untuk dibuang karena terlalu banyak. Ini ada 3 yang berjajar paralel. Saya buang yang tengah. Ini juga masih terlalu kecil. Biar lebih besar ini, biar lebih besar juga. Karena sangat diperlukan untuk bagian belakang atau background. Pohon ini belum mempunyai background. Sekarang udah komplit 1, 2, 3. Ini akan sangat membantu sekali tampilannya guna memperjelas dimensi atau membuat ruang. Perlu dikawat secukupnya saja untuk menahan agar cabang ini tidak turun, agar pertumbuhannya ke atas. Biasanya dengan menghadapkan ujung rantingnya ini ke atas, pertumbuhan akan lebih cepat. Nah, ya ini juga beberapa trik ataupun tips dari saya mempercepat pertumbuhan. Konsentrasi tumbuh, kemudian termasuk hal kecil menghadapkan tunas agar ke atas, pertumbuhan akan lebih cepat. Selain itu konsentrasi tumbuh. Jadi misalkan ini ingin kita besarkan, tentunya kita tidak akan pakai sampai ke ujung sini. Jadi ini tetap saya beri opsi untuk sampai di mana nanti batas dipotong cabang yang ini. Misalkan kita perlukan sampai di sini, kita potong di sini, kita sudah punya pengganti. Jadi kalau ini dihilangkan semua untuk konsentrasi tumbuh ini, nanti tidak punya opsi setelah dipotong. Artinya nunggu lagi, kelamaan. Jadi untuk mempercepat waktu, lebih baik saya sisakan beberapa ranting di bawah. Ini juga, nah ini sudah persiapan ranting-rantingnya. Jadi nanti bila perlu dipotong sampai di sini, saya sudah punya penerusnya. Bila perlu dipotong di sini, saya sudah punya penerusnya. Nah seperti ini masih baru. Bisa dilihat, saya contohkan.
Nah, saya punya 3 opsi ini, yang lain saya buang. Ditinggalkan yang di ujung aja. Bagian yang sini juga saya rencanakan untuk diperbesar dahulu. Ya, ini masih terlalu kecil. Ini adalah bagian isian dan counterbalance. Nantinya saya perlukan untuk itu. Oke, saya pikir ini sudah selesai tahap pengerjaannya pada tahap yang ini. Jadi sekarang sudah bisa dilihat bagaimana pohon ini berkembang dalam waktu 1,5 tahun. Artinya sejak bahan ini sudah siap untuk dijadikan bonsai. Jadi bonsai mempunyai 2 tahap pengerjaan sebenarnya. Tahap pertama adalah tahap pembentukan bahan, tahap kedua adalah tahap finishing. Tahap pembentukan bahan artinya bahan disiapkan untuk siap di finishing. Jadi kemungkinan pada saat itu sudah mempunyai tangan-tangan ataupun cabang-cabang, dan kita tinggal membuat finishingnya untuk menjadi sebuah karya bonsai. Nah, pohon Werkudara ini adalah sebuah contoh bahwa pengerjaan bonsai tidaklah membutuhkan waktu yang lama sebenarnya. Asalkan kita benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Seperti tadi kita udah sharingkan bagaimana saya bisa membuat bonsai ini begitu cepat penanganan, begitu cepat prosesnya. Itu adalah beberapa faktor yang tadi saya sharingkan. Yang utama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari media. Ya, kita udah tahu ini pohon santigi, kita udah tahu apa media yang dia butuhkan, kemudian bagaimana dia ditempatkan. Kemudian tidak lupa juga nutrisi ataupun pupuk yang harus diberikan rutin berkala pada saat pohon ini sudah mulai ditangani atau diproses. Ya, karena hanya dengan kesehatan pohon ini bisa mempunyai progres. Ya, langkah-langkah atau faktor lain seperti tadi konsentrasi tumbuh, kemudian memperhatikan sinar matahari, kemudian penanganan yang tepat, waktu, tiap 2 bulan ditangani, tiap 3 bulan ditangani, tidak terlambat. Nah, hal-hal seperti itu sangat membantu ataupun mempengaruhi kecepatan dari proses kita membuat bonsai. Kemudian tadi sedikit hal kecil tentang mengarahkan tunas-tunas ini ke atas agar pertumbuhannya bisa lebih cepat. Ya, saya pikir cukup dulu ya. Nanti apabila ada kekurangan ataupun hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom deskripsi. Saya pasti akan menjawab sesuai dengan konten yang kita bicarakan saat ini. Inilah Werkudara ataupun Gatotkaca. Mudah-mudahan dia bisa subur terus sehingga saya mempunyai progres yang cepat. Diperkirakan dalam waktu 2 tahun, 2,5 tahun pohon ini sudah bisa mencapai kematangan yang cukup untuk dipresentasikan dalam sebuah pameran.